Kota Metropolitan Jakarta. Saya Peter Jekambe. Inilah PHP ID Online Learning, webinar teknologi paling aktif se-Indonesia di era pandemik ini. Hadir dengan topik-topik aktual terkini, menghadirkan pemateri-pemateri senior dan ahli di bidangnya masing-masing. Kami tanpa henti terus berbagi secara sukarela untuk kemajuan negeri tercinta Indonesia. Oke, selamat malam member PHP Indonesia yang ada di seluruh Indonesia dan seluruh dunia. Selamat bergabung kembali dalam program PHP ID Online Learning edisi ke-167 malam hari ini. Malam hari ini memang agak kurang ramai nih pesertanya karena saya broadcast menggunakan akun saya yang satu lagi, which is akun ini tuh admin yang baru saat ini di setup, jadi dia nggak nge-broadcast ke seluruh member. Biasanya kan kalau kita go live itu siapapun yang lagi live pada saat itu dia akan kena, oh ini Peter lagi go live nih, jadi dia bisa gabung. Nah, jadi biasanya yang gabung sudah 10, 20, kadang-kadang 25 pernah. Ya, hari ini cuma 5 nih hari ini, tapi it's okay karena teman-teman yang terlambat untuk ikut nonton pada saat live-nya bisa nanti nonton di channel Tekno Bareng Peter di YouTube, di channel saya di YouTube. Jadi kalian bisa ikut. Dan pada malam hari ini saya mendatangkan pemateri dari teman-teman di Niaga Hoster. Dan hari ini sudah hadir Mas Nofri Puji Kurniawan. Beliau adalah Associate Product Manager dari Niaga Hoster. Dan yang kali ini akan membawakan topik mengenai salah satu produk andalan mereka yang ada di sana, yaitu cloud hosting teknologi Niaga Hoster. Banyak sekali member-member PHP Indonesia yang suka bertanya mengenai apa sih perbedaan antara cloud hosting atau shared hosting atau cloud yang sebenarnya. Nah, kadang-kadang ini adalah term-term IT yang membingungkan buat teman-teman. Oleh karena itu saya minta Niaga Hoster untuk sharing di tempat kita untuk berbagi ilmu. Jadi hari ini meskipun kelihatannya mungkin ada promosinya, tapi it's okay karena saya meminta juga ada edukasinya. Jadi biar teman-teman juga kenal apa itu namanya cloud hosting, apa itu shared hosting, apa itu cloud, apa yang VPS, dan aneka produk-produk yang lain, supaya teman-teman bisa memiliki pemahaman yang benar tentang produk-produk yang ini. Jadi nggak salah pakai, sesuai dengan kebutuhan. Dan seperti biasa, program PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor. Dalam hal ini dari Niaga Hoster, Kodepolitan, Refactory, Kiskas, Sendit baru bergabung, dan Rumah Komunitas. Terima kasih untuk sponsor-sponsor yang terus mendukung program ini. Salam sehat untuk CEO dan seluruh staf yang ada di sana. Semoga kita terus berjuang di tengah pandemik, dan di 2022 ini kita going to next level. So, format acara presentasi kita akan dengarkan dari Bang Nofri selama 45 menit atau tergantung bisa lebih panjang lebih pendek, dan di bagian kedua saya akan menantikan teman-teman yang mau bertanya. Hari ini sudah 8, alhamdulillah sudah 8. Terima kasih, selamat bergabung, dan jangan lupa sampaikan kolom pertanyaan di bagian kedua. Nanti saya akan bacain pertanyaan teman-teman yang nanti gabung, nanti Mas Nofri yang akan jawab. Oke, tanpa perlu menunggu lama kita akan segera mulai PHP ID Online Learning edisi ke-167 malam hari ini. Waktu dan tempat saya serahkan, tunggu sebentar saya setting dulu. Yes. Oke, seharusnya sudah bisa. Oke, terima kasih Pak Peter. Mungkin ini ya, saya izin share screen dulu ya. Oke, gimana Pak Peter? Udah nampak ya? Ya. Oke. Terima kasih Pak Peter atas waktu dan kesempatannya. Oke, selamat malam untuk teman-teman PHP ID semuanya. Jadi malam hari ini saya akan membawakan materi mengenai teknologi yang ada di cloud hosting Niaga Hoster seperti itu. Sebelum memulai, mungkin saya ingin perkenalan terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Nofri Puji Kurniawan. Saya sebagai Associate Product Manager di Niaga Hoster. Dan kebetulan untuk saat ini saya diberi amanah untuk menghandle produk cloud hosting dan cloud VPS. Oke, sekilas tentang Niaga Hoster mungkin ya teman-teman PHP ID mungkin udah pada tahu juga kan tentang Niaga Hoster. Jadi Niaga Hoster itu adalah sebuah perusahaan web hosting yang berdiri itu sejak tahun 2013, itu pusatnya ada di Yogyakarta. Untuk saat ini, Niaga Hoster itu menyediakan berbagai layanan, yaitu diantaranya ada
unlimited hosting, cloud hosting, email hosting, WordPress hosting, cloud VPS, VPS KVM, domain, dan lain sebagainya. Jadi untuk teman-teman PHP ID ini yang membutuhkan layanan hosting untuk menggunakan websitenya itu bisa menggunakan layanan Yagosters itu. Dan untuk selanjutnya saya juga ini ya memiliki sosial media LinkedIn ini mungkin bisa di-reach jika teman-teman mau bisa ini ya bisa cari menggunakan username Nofri Puji Kurniawan, dan saya juga punya blog itu namanya nofri.web.id. Nah, itu khusus untuk membahas tentang hosting dan VPS gitu. Namun memang kebetulan karena kesibukan juga jadi saat ini jarang update. Oke, kurang lebih itu ya untuk brief introduction saya. Oke, sebelum membahas mengenai teknologi cloud hosting, mungkin saya ini ya akan menjelaskan sedikit mengenai cloud hosting itu sendiri. Jadi, apa sih itu cloud hosting? Cloud hosting itu merupakan hosting yang menggunakan resource dari beberapa server untuk menyeimbangkan load dan memaksimalkan uptime. Dengan kata lain, cloud hosting ini itu menggunakan ya teknologi cluster yang menggabungkan banyak server itu menjadi satu sehingga terpusat seperti itu. Dengan adanya teknologi cluster ini memungkinkan website untuk berjalan di salah satu server tanpa adanya masalah gitu. Jika salah satu servernya itu bermasalah, otomatis server yang lain itu menjaga website tetap berjalan. Jadi untuk cloud hosting ini terhubung oleh banyak server yang berinteraksi satu sama lain dan terhubung untuk menjaga performanya. Hal inilah yang membuat uptime cloud hosting itu lebih baik lah daripada share hosting sendiri. Seperti itu. Oke, selanjutnya ini mengenai share hosting sama cloud hosting. Mungkin teman-teman pernah bertanya-tanya juga kayak gitu. Apa sih perbedaan dari share hosting dan cloud hosting seperti itu? Oke, di sini saya akan sedikit menjelaskan perbedaan antara share hosting dan cloud hosting. Mulai dari sisi performa, keamanan, skalabilitas, dan biayanya seperti itu. Terutamanya itu dari performa. Untuk cloud hosting ini memiliki performa yang lebih stabil daripada yang share hosting seperti itu. Itu karena memang cloud hosting itu memiliki resource seperti RAM, CPU, bandwidth, dan lainnya itu lebih besar daripada share hosting sendiri. Jadi maksud fluktuatif di sini itu maksudnya adalah performa share hosting itu lebih sering itu naik turun seperti itu. Apalagi ketika sedang banyak load-nya di server. Karena kan memang untuk share hosting sendiri itu resource-nya kecil dan digunakan oleh banyak user. Selanjutnya itu dari segi keamanan, untuk share hosting sendiri itu lebih baik sedangkan untuk cloud hosting sendiri itu lebih baik. Lebih baiknya di mana? Kayak gitu. Yang terutama itu karena cloud hosting itu memiliki lebih dari satu server backup seperti itu. Sedangkan untuk share hosting backup-nya itu di server yang sama gitu di dalam satu server. Jadi apabila nanti servernya itu down atau terjadi kebakaran dan lain-lain, otomatis websitenya itu yang nggak bisa diakses. Sedangkan untuk si cloud hosting sendiri, meskipun server utamanya itu terjadi kebakaran atau masalah, websitenya itu tetap bisa diakses karena memang menggunakan teknologi cluster tadi. Gitu. Untuk selanjutnya itu dari segi skalabilitas. Cloud hosting sendiri itu lebih fleksibel dibanding dengan share hosting, khususnya pada peningkatan resource server. Cloud hosting ini dapat dengan mudah meningkatkan resource tanpa terjadinya downtime. Selain itu juga distribusi resource-nya cloud hosting ini lebih merata dan maksimal, sehingga waktu uptime-nya itu cenderung lebih baik daripada si share hosting. Dan yang terakhir itu dari segi biaya. Dari segi biaya tentunya si share hosting ini lebih murah, karena memang dari sisi teknologi itu
share hosting itu tidak lebih baik dari si cloud hosting. Seperti itu. Oke, mungkin selanjutnya ini kenapa sih kita perlu itu memilih cloud hosting sendiri? Sebenarnya baik share hosting ataupun cloud hosting ini memiliki kelebihannya masing-masing. Dan tentunya itu misalnya kita punyanya budgetnya rendah, tentunya memilih share hosting. Ada beberapa alasan itu mengapa sih cloud hosting ini wajib kita pilih seperti itu. Yang pertama itu mampu menampung traffic yang tinggi. Dengan teknologi cluster tadi itu, website memungkinkan si server tadi itu memungkinkan untuk menampung lonjakan traffic yang tinggi seperti itu. Jika ada salah satu ini server yang load-nya tinggi, otomatis akan dibagi ke server lainnya. Karena memang resource yang digunakan oleh cloud hosting ini besar, sehingga kemampuannya itu jauh lebih baik untuk traffic yang tinggi. Yang kedua itu performanya handal dan aman. Cloud hosting sendiri itu ini ya punya macam-macam fitur unggulan gitu. Mulai dari fitur optimasi, kecepatan hingga keamanan. Terutama dari segi keamanan data. Cloud hosting sendiri itu khususnya di Niagara memiliki layanan daily backup. Jadi setiap hari itu file yang ada di hosting atau share hosting tadi itu otomatis ini bakalan di backup seperti itu. Sehingga bila suatu saat data-data website teman-teman itu error atau terkena malware, otomatis tinggal melakukan restore saja dari si panel. Tidak hanya backup saja ya, dari sisi teknologi keamanan juga cloud hosting itu lebih baik seperti itu daripada si share hosting. Oke, untuk selanjutnya ini kemudahan manajemen atau full manage. Kemudahan manajemen atau full manage ini artinya bukan berarti tim Niaga Hoster itu membantu pengelolaan website teman-teman seperti itu. Namun bagaimana seorang developer atau pemilik website itu mudah dalam melakukan pengelolaan websitenya tanpa harus memikirkan bagaimana sih cara melakukan pengelolaan server dan lain sebagainya. Dari sisi control panel itu share hosting dan cloud hosting itu sama-sama menggunakan cPanel untuk di Niaga Hoster. Jadi teman-teman itu nggak perlu khawatir ya untuk melakukan berbagai macam pengaturan. Mungkin teman-teman di PHP ID juga mungkin ini ya sudah pada familiar dengan adanya cPanel seperti itu. Oke, untuk ini sih mungkin di Niaga Hoster juga ini ada layanan free migrasi dari layanan hosting lain dengan syarat yaitu sama-sama menggunakan cPanel. Nah, itu mungkin beberapa alasan memilih cloud hosting ya daripada share hosting. Oke, selanjutnya mengenai ini yang utama ya, mengenai cloud hosting teknologi. Jika berbicara teknologi ya, khususnya cloud hosting, mungkin secara umum ini akan terbagi menjadi 3 kategori ya. Pertama itu performa, kemudian keamanan, dan yang ketiga itu keandalan. Di sini mungkin saya akan membreakdown-nya satu persatu, mulai dari teknologi-teknologi yang tersedia di cloud hosting Niaga Hoster. Yang pertama itu mungkin dari performa dulu. Di Niaga Hoster itu ada beberapa teknologi. Yang pertama itu ada LVE, ada MySQL Governor, ada PHP X-Ray, ada HTTP3 plus Quick, dan yang terakhir itu ada Premium DNS. Oke, performa ini mungkin menjadi salah satu bagian yang terpenting itu dalam memilih sebuah teknologi. Performa ini berkaitan erat dengan yang namanya itu kecepatan dan stabilitas. Jadi dengan performa yang baik, tentunya sistem atau aplikasi yang kita jalankan di dalam server otomatis akan berjalan dengan optimal. Di dalam yang pertama itu kita akan membahas mengenai LVE atau Lightweight Virtual Environment, yaitu teknologi yang berada di sisi kernel sistem operasi yang berfungsi untuk mengisolasi resource
dari masing-masing user, baik itu memori, CPU, I/O, dan proses. Dengan adanya teknologi LVE ini, kinerja server itu akan jauh lebih stabil, sehingga menghasilkan performa yang lebih baik. Contohnya saja ini sih, ada salah satu hosting atau user yang menyebabkan load-nya itu tinggi. Maka secara otomatis LVE ini akan melakukan limitasi dan membatasi resource server dari si user yang membuat load tinggi tadi itu. Jangan sampai si user ini mengganggu stabilitas server yang mengakibatkan pengguna lainnya itu akan ikut terkena dampaknya. Jadi untuk LVE ini sangat penting sekali untuk menjaga stabilitas sebuah server. Jadi untuk fungsi utama dari LVE ini yang pertama itu membatasi resource setiap akun si panel di dalam server, dan yang kedua itu mengidentifikasi user dengan load yang tinggi. Selanjutnya itu MySQL Governor. Nah, ini mungkin MySQL itu adalah salah satu penyebab utama di mana server itu sering load-nya tinggi. Karena memang query-query yang tidak dioptimasi itu membuat server itu jadi lebih berat untuk bekerja. Untuk fungsi utama dari MySQL Governor ini yaitu memantau penggunaan MySQL, membatasi, dan mencegah mereka membebani server secara berlebihan, dan untuk meningkatkan stabilitas dan kinerja secara keseluruhan. Prinsipnya sebenarnya untuk MySQL Governor ini sama seperti LVE tadi, memastikan penggunaan resource pada database itu berjalan dengan baik. MySQL Governor ini memantau setiap penggunaan MySQL yang ada di dalam server dan memastikan itu setiap pengguna itu menggunakan resource-nya itu dengan wajar. Jadi tentunya dapat mencegah overload yang mengganggu stabilnya sebuah server, khususnya di cloud hosting. Salah satu kelebihan yang dimiliki MySQL Governor ini adalah kemampuan dalam melakukan throttle use secara real time. Artinya itu bisa menjadi cara tercepat untuk melakukan pencegahan untuk timbulnya gangguan pada resource sebelum berimbas ke pengguna lainnya. Dalam prakteknya sendiri itu MySQL Governor itu bekerja secara secara terintegritas dengan batasan yang sudah diberlakukan pada masing-masing user LVE. Jadi jika user LVE tadi sudah membatasi resource CPU, I/O, memori, dan lain-lain, sedangkan untuk MySQL Governor ini dia lebih melakukan optimasi dari kinerja si MySQL di dalam server. Dan untuk MySQL Governor ini sudah support juga untuk MySQL dan MariaDB. Kebetulan untuk saat ini cloud hosting di Niaga Hoster itu menggunakan MariaDB itu versi 10. Nah, selanjutnya ini ada PHP X-Ray. Nah, ini mungkin fitur baru juga di Niaga Hoster dan fungsinya ini cukup banyak seperti itu. PHP X-Ray ini berfungsi untuk sebagai pemantau dan mendeteksi masalah kinerja pada situs web. Jadi untuk PHP X-Ray ini lebih kepada monitoring sebuah script, plugin, atau tema. Kemudian juga memonitoring query-query database, dan bahkan sampai ke fungsi sistem lain yang ada di dalam website, di dalam hosting. Jadi nantinya bakalan kelihatan mana script atau query yang membuat website kita itu lambat, dan informasinya itu juga ada informasi speed setiap query-query yang dilakukan scanning oleh PHP X-Ray ini. Dengan begitu mungkin teman-teman tidak perlu lagi ngira-ngira apa sih penyebabnya website kita itu lambat gitu. Dari hasil analisa PHP X-Ray ini cukup untuk memudahkan kita mengatasi penyebab masalah pada website secara cepat dan akurat. Untuk lambat sendiri itu biasanya lebih ke CMS, khususnya WordPress, karena kan memang WordPress ini banyak sekali ya plugin-plugin pihak ketiga yang membuat website itu menjadi lambat. Jadi khususnya kita itu pengguna WordPress ini perlu melakukan optimasi. Jadi secara umum ini
PHP X-Ray ini bermanfaat sekali ya untuk meningkatkan kinerja sebuah website. Dan hal ini dapat kita rasakan setelah memperbaiki masalah-masalah yang terjadi di website berdasarkan dari laporan X-Ray tadi. Dengan website yang cepat tentunya kan servernya juga akan lebih optimal. Selanjutnya ini ada HTTP3 plus Quick. Dengan HTTP3 plus Quick ini, kecepatan dan keamanan transfer data itu akan lebih cepat dibanding dengan HTTP2. Quick ini sendiri ini singkatan dari Quick UDP Internet Connection. Quick sendiri ini ya inisiasi dari Google gitu. Jadi kemungkinan untuk kedepannya mungkin akan jadi ini ya standar teknologi HTTP kayak gitu. Karena memang untuk HTTP3 ini sudah menggunakan protokol UDP. Tidak seperti ini ya, HTTP itu yang masih menggunakan TCP. Jadi dengan menggunakan HTTP3 Quick ini, otomatis ini ya banyak sekali manfaatnya. Salah satunya itu akses websitenya itu jadi lebih cepat, proses transfer filenya itu lebih lancar. Khususnya ini sih ketika kita misalnya streaming YouTube misalnya seperti itu. Ketika ini terputus, internet kita terputus, nah otomatis kita nggak akan ngulangi lagi kayak gitu. Karena memang bakalan ini di terakhir kali seperti itu. Yang selanjutnya itu mengunduh data itu tanpa interupsi. Yang terakhir itu dari segi keamanan, HTTP3 ini lebih baik karena memang sudah mendukung Transport Layer Security atau TLS yang merupakan bagian keamanan dari HTTPS sendiri. Nah, selanjutnya itu ada Premium DNS. DNS Premium ini fungsinya ya lebih untuk meningkatkan latensi, sehingga membuat kinerja website itu menjadi lebih cepat, serta meningkatkan respon DNS untuk terhubung ke server itu atau propagasi itu lebih cepat seperti itu. Biasanya kan kalau propagasi itu membutuhkan waktu yang mungkin bisa 1 kali 24 jam ataupun lebih. DNS Premium ini juga ini sih mudah dikelola dan mengamankan DNS untuk meningkatkan aksesibilitas dan keamanan dengan menempatkan informasi DNS di berbagai server. Jadi seumpamanya website kita ini diakses dari Singapura misalnya, otomatis DNS yang diambil itu DNS dari server DNS Singapura. Seumpamanya di Indonesia, otomatis server DNS yang diambil DNS dari Indonesia. Nah, mungkin ini sih teman-teman ini pernah mengalami website yang tiba-tiba tidak ditemukan itu ketika diakses atau lost, dan beberapa saat kemudian itu bisa diakses kembali. Itu biasanya ini sih bisa terjadi dikarenakan memang respon DNS-nya itu cukup lambat seperti itu. Mungkin juga bisa karena request di DNS servernya itu sedang padat sehingga terjadinya loss tadi. Oke, selanjutnya ini dari segi keamanan. Keamanan ini juga menjadi salah satu faktor penting dalam memilih sebuah teknologi, khususnya di cloud hosting ini. Dengan keamanan server yang terbaik, maka otomatis data-data yang ada di dalam server kita akan terjaga dengan aman. Khususnya di cloud hostingnya Ghoster ini terdapat teknologi penting yang berfungsi untuk melindungi dan menunjang keamanan data yang ada di dalam server. Di antaranya ada Hardnet PHP, CKFS, SecureLink, Advanced WAF, Malware Detection, Proactive Defense, Reputation Management, dan Patch Management. Pertama itu dari Hardnet PHP. Nah, fungsi dari Hardened PHP ini itu memastikan bahwa semua versi PHP itu, terutama yang lama, itu masih bisa digunakan dan dapat terlindungi dengan baik. Jadi mungkin ini beberapa aplikasi itu khususnya PHP mungkin masih menggunakan versi yang lama, contohnya menggunakan PHP 5.6. Seperti itu sebenarnya kan untuk keamanan kurang baik seperti itu. Namun dengan adanya Hardened PHP ini, otomatis patch-patch yang tidak update itu otomatis tetap terlindungi seperti itu. Hardened PHP ini akan mencegah
akan mencegah dan menutup celah keamanan yang ditemukan. Jadi server ini bisa lebih aman dan pengguna juga mendapatkan performa yang lebih optimal. Selain itu, dengan adanya hardware PHP ini juga pengguna tidak dipaksa untuk melakukan upgrade ke versi PHP terbaru. Jadi ini sih teman-teman misalnya punya aplikasi yang menggunakan PHP 5.6. Nah, di situ dengan adanya teknologi ini, hardware PHP ini, teman-teman nggak harus mengupgrade script itu ke PHP yang lebih tinggi. Misalnya ke PHP PHP 7 atau PHP 8. Oke, selanjutnya itu ada CKFS. CKFS ini adalah sebuah file system virtual yang membatasi masing-masing pengguna sehingga tidak dapat mengakses informasi penting dari pengguna lainnya. CKFS ini untuk mencegah serangan dalam jumlah besar termasuk pengambilan hak akses dan informasi di closure attack. Biasanya itu membaca file password yang ada di dalam server. Dengan adanya CKFS ini akan dibatasi. Manfaat utama dari CKFS ini terutama itu pengguna itu hanya bisa melihat file-file yang aman saja gitu. Si pengguna ini tidak bisa melihat file-file dari server. Yang kedua itu tentunya untuk tidak bisa mengetahui informasi pengguna lainnya. Yang selanjutnya itu tidak dapat melihat konfigurasi server. Dan yang terakhir itu tidak bisa melihat proses pada file system mereka sendiri. Itu sih untuk fungsi utama dari CKFS ini. Jadi intinya itu untuk membatasi setiap pengguna sehingga tidak dapat melihat informasi pengguna-pengguna lainnya. Oke, selanjutnya itu ada Secure Link. Secure Link ini merupakan teknologi kernel level yang mencegah serangan symbolic link atau biasa dikenal itu symlink yang meningkatkan tingkat keamanan server lebih jauh. Secure Link ini akan mencegah hacker ya untuk membuat simbol link. Sebagai contoh misalnya mengeksekusi Apache Web Server untuk membaca file konfigurasi PHP dari server. Ini sering juga ya ditemukan untuk serangan-serangan yang menggunakan symlink ini sehingga membuat website itu atau server rentan untuk dilakukan di hacker seperti itu. Selanjutnya itu ada Advanced WAF atau Web Application Firewall. Dengan adanya teknologi AI, Advanced Firewall ini mampu mendeteksi ancaman, keamanan, dan melindungi website secara menyeluruh. Firewall ini biasanya berhubungan erat sama mode security yang sudah memang menyediakan aturan false positive, namun masih di tingkat yang rendah seperti itu. Nah, karena adanya AI ini, otomatis WAF tadi, Web Application Firewall itu dapat bekerja lebih maksimal. Contohnya itu memblok sebagian besar serangan aplikasi web yang bahkan itu mungkin belum dimulai. Dan teknologi AI ini mengumpulkan dan memproses sejumlah informasi tentang serangan-serangan yang ada di server di seluruh dunia. Ini secara otomatis. Dan otomatis teknologi AI ini akan selalu memperbaharui aturan secara dinamis dan mencegah serangan berbahaya yang akan membahayakan website ataupun server kita. Dan juga ini nantinya dengan adanya AI ini, Advanced Firewall ini, otomatis ketika sistem itu atau website itu terkena serangan atau malware, otomatis akan ada captcha otomatis yang tampil di website. Nah, ini untuk menghentikan aktivitas jahat kayak gitu dan memastikan user itu valid untuk menjangkau situs web kita. Oke, selanjutnya itu ada malware detection. Malware detection ini fungsinya untuk melakukan scanning sehingga proses serangan malware itu bisa dideteksi lebih dini. File-file yang terinfeksi malware akan otomatis itu dikarantina. Sehingga dengan adanya
ini fitur atau teknologi malware detection ini, otomatis file-file website kita yang ada di dalam server juga akan lebih aman. Sistem akan otomatis mendeteksi berbagai file-file berbahaya termasuk backdoor, web shell, virus, alat peretas, script black hat SEO, phishing, dan masih banyak lagi. Yang mana tentunya file-file tersebut akan mengganggu kinerja dari website ataupun server sendiri. Selanjutnya itu ada proactive defense. Ini teknologi ini fungsinya untuk mengenali ancaman keamanan di website secara real time dan memblokir potensi-potensi ancaman secara otomatis dalam waktu yang singkat. Proactive defense ini nantinya bekerja secara otomatis untuk mendeteksi dan memblokir aliran eksekusi berbahaya saat runtime dengan menganalisis perilaku dari skrip-skrip PHP dan mencegah dan mengatasi penyebab kerusakan dari server. Ini tentunya sangat penting karena kode berbahaya itu sendiri, terutama di PHP itu tersembunyi kayak gitu, dan developer itu sering terjadi tidak mengetahui kalau memang websitenya itu terdapat skrip yang berbahaya tadi. Selanjutnya itu ada reputation management. Nah, untuk fitur ini fungsinya itu lebih ke memberitahu jika website itu masuk ke dalam blacklist Google atau SBL, sehingga dapat mengatasi masalah lebih cepat agar reputasi website tetap terjaga. Reputasi website ini sangat penting sekali kayak gitu. Karena bila website kita itu terblok oleh Google atau SBL, otomatis itu website kita tidak akan mudah atau ditemukan di dalam pencari, dan tentunya dengan website yang tidak ditemukan di Google, otomatis SEO juga akan turun. Terus untuk reputasi dari website sendiri juga akan turun seperti itu. Blacklist ini biasanya terjadi karena adanya malware atau file-file backdoor berbahaya di website kita. Jika di Google sendiri itu biasanya ada notifikasi ya. Notifikasi itu tulisan berwarna merah biasanya. Itu tulisannya "This site ahead contains malware" ketika diakses. Mungkin teman-teman dari PHP ID juga sering melihatnya gitu, untuk website-website yang sering muncul error-error seperti itu. Yang selanjutnya itu ada patch management. Nah, untuk patch management ini fungsi utamanya itu untuk menjaga kernel server itu agar tetap terupdate ke versi yang baru tanpa melakukan reboot dan juga tidak mengganggu kinerja server sama sekali. Kernel ini merupakan lapisan pertama dari sebuah sistem operasi. Jadi sebelum server itu hidup, contohnya saja laptop gitu. Sebelum laptop itu hidup, yang terutama yang bekerja adalah kernel ini kayak gitu. Jadi fungsi dari kernel ini adalah untuk berkomunikasi dengan hardware dan mengatur resource RAM, CPU, dan lain sebagainya. Dengan kernel yang outdated atau nggak update, tentu saja kinerja dari server itu bakalan terganggu, sehingga kernel ini perlu sekali dan sangat perlu sekali untuk selalu diupdate apabila ada versi yang baru. Dan selanjutnya itu dari sisi reliability atau keandalan. Meskipun server kita itu tadi punya performa yang baik, keamanan yang baik, namun jika dalam hal keandalan itu tidak bagus, otomatis itu akan jadi masalah juga kayak gitu. Khususnya di cloud hostingnya Ghoster ini terdapat fitur-fitur penting yang menunjang keamanan data yang berada di dalam server. Untuk menunjang keandalan server cloud hosting, Ghoster ini terdapat beberapa teknologi, yaitu diantaranya itu ada Memcached, ada DDoS mitigation, dan kita juga menggunakan data center tier 4
Dan yang terakhir itu ada multiple PHP. Dari Memcached sendiri itu fungsinya itu ini ya, untuk mengurangi beban sumber daya server. Jadi ketika adanya Memcached ini, otomatis beban dari server itu akan lebih ini ya, lebih ringan karena dengan adanya sistem object cache tadi, sehingga membuat kinerja server itu lebih cepat, lebih aman, dan lebih optimal lagi. Dengan adanya Memcached ini juga ini bakal meningkatkan kecepatan akses dan performa dari aplikasi atau website yang ada di dalam server. Karena sistem ini akan membuat sebuah objek cache ya, di dalam ini untuk database dan menyimpannya itu ke dalam memori. Sehingga jika ada request pada aplikasi atau website, sistem akan otomatis menyajikan cache yang ada di dalam memori. Jadi modelnya itu ini tidak akan mengambil database langsung dari server, melainkan dari cache yang sebelumnya sudah dibuat oleh sistem menggunakan Memcached. Artinya pengunjung itu akan selalu mendapatkan informasi update terbaru dari website kita dengan cepat karena data yang diambil dari memori tadi, bukan dari database server secara langsung. Tanpa adanya Memcached ini, otomatis ini sih untuk website mungkin akan lebih lambat karena kan harus mengambil setiap data itu ke server. Selanjutnya ini ada DDoS mitigation. Nah, mungkin untuk server itu mungkin biasa ya untuk terjadinya serangan DDoS seperti itu. Dan tentunya ini bakalan ini ya membuat website itu sering down kayak gitu. Karena memang DDoS ini cara kerjanya itu membuat lalu lintas server itu berjalan dengan beban yang tinggi gitu atau berat. Sampai tidak ini ya, tidak sanggup lagi menampung koneksi user lain sehingga terjadilah server itu overload. Namun dengan adanya ini DDoS mitigation ini otomatis server akan lebih terlindungi dari serangan DDoS dan membuat situs ini website lebih aman dan tetap online selama serangan berlangsung. Selanjutnya itu ada data center tier 4. Untuk saat ini sendiri itu Niaga Australia ya udah menggunakan data center tier 4. Dengan teknologi 2NA redundancy ini membuat uptime di data center tier 4 ini lebih baik dibanding tier sebelumnya seperti tier 3, tier 2, tier 1. Maksudnya 2N redundancy ini itu maksudnya adalah sistem yang sepenuhnya itu dalam keadaan siaga. Jadi ada sebuah sistem atau server yang itu gunanya itu untuk siaga. Jadi ketika server utama itu terjadi downtime atau serangan atau kegagalan lainnya, otomatis server yang kedua ini akan melakukan backup. Jadi otomatis ini sih uptime sebuah server itu akan selalu terjaga. Jadi untuk data center yang tadi itu, 2N tadi itu, fungsinya itu lebih untuk mereplika dari data center utama. Semua komponen dari ini data center tier 4 ini menggunakan 2 generator atau listrik, kemudian 2 sistem UPS, dan 2 sistem pendingin. Jadi masing-masing itu memiliki jalur yang berbeda, tidak bergantung pada jalur utama. Jadi apabila ini ya kegagalan tunggal di salah satu jalur itu tidak akan memberikan dampak ke server lainnya atau ke komponen lainnya. Dan di tier 4 ini juga ini ya ada perlindungan pemadaman listrik selama 96 jam. Oke, selanjutnya itu ada multiple PHP. Ini mungkin ini ya lebih ke dalam fitur kayak gitu. Jadi untuk multiple PHP ini fungsinya itu memastikan website itu tetap dapat bekerja meskipun menggunakan versi PHP yang berbeda di dalam server cloud hosting yang sama. Contohnya ini misalnya teman-teman punya aplikasi website
A seperti itu, membutuhkan versi PHP 5.6. Sedangkan untuk website B itu membutuhkan PHP 8.0 atau 8.1. Nah, jika sistem itu tidak mendukung multiple PHP, otomatis teman-teman membutuhkan 2 hosting atau pool hosting yang saling aktif kayak itu. Karena kan memang servernya itu tidak support untuk multiple PHP. Namun karena adanya multiple PHP di cloud hosting Niagahostar ini, maka otomatis teman-teman itu ini sih tidak perlu memiliki 2 server atau 2 hosting aktif, namun hanya perlu memiliki 1 cloud hosting, otomatis 2 aplikasi web yang tadi menggunakan versi PHP yang berbeda tetap bisa berjalan. Oke. Oke, mungkin ini ya kurang lebih pembahasan mengenai teknologi dari cloud hosting mungkin ini ya seperti itu. Mungkin jika teman-teman ada yang ingin bertanya, dipersilahkan. Oke, sudah selesai nih? Oke, sudah Pak Peter. Mantul. Oke, nah kita akan masuk sesi tanya jawab. Kebetulan ada pertanyaan satu-satunya yang sudah masuk dari Om Ari Ditya. Tapi sebelum kita masuk ke sesi pertanyaan, kita ada break iklan dulu. Jadi Om Nofri boleh istirahat sebentar, turun minum, karena ada beberapa pesan yang mau lewat. Sambil saya tetap menanti pertanyaan dari teman-teman. Terima kasih Mas Ari Ditya yang sudah bertanya. Nanti saya akan baca sebentar. Oke, PHP ID Online Learning terselenggara berkat kerjasama PHP Indonesia dengan sponsor-sponsor, dalam hal ini dari Niagahostar. Niagahostar adalah perusahaan penyedia layanan web hosting yang berdiri sejak tahun 2013 dengan misi membantu jutaan orang di Indonesia untuk memaksimalkan potensi internet dengan memberikan mereka alat untuk belajar dan berkembang. Jangan ragu untuk memilih hosting Niagahostar karena Niagahostar menggunakan data center tier 4 untuk memastikan data kamu aman dan mudah diakses. Dari Refactory adalah perusahaan teknologi informasi yang berkomitmen untuk memberdayakan masyarakat Indonesia dengan mengenalkan mereka terhadap dunia pemrograman. Karena Indonesia adalah negeri besar dengan potensi sumber daya digital yang dapat berkontribusi dalam transformasi digital dunia. Dan dari Kodepolitan, halo teman-teman semua, gimana kabar kalian? Semoga baik-baik saja ya. Kodepolitan sedang mengadakan kompetisi membuat website loh, namanya Liquid Challenge 2022. Bekerja sama dengan Alibaba Cloud dan Tianqi, event ini merupakan kompetisi membuat website dengan sedikit ngoding, bahkan bisa sampai tanpa ngoding loh. Hadiahnya ada uang tunai sampai puluhan juta loh. Juara pertama untuk satu peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $3.000. Juara kedua untuk 2 peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $1.000. Juara ketiga untuk 3 peserta akan mendapatkan uang cash dan kredit Alibaba Cloud sebesar $500. Dan masih banyak hadiah lainnya. Setiap peserta juga akan mendapatkan benefit langsung loh. Yang pertama, beasiswa 3 bulan membership Kodepolitan seharga $625.000. Yang kedua, akses aplikasi Ali CMS seharga $59 atau setara dengan $847.000. Yang ketiga, beasiswa 1 tahun Alibaba Cloud Academy dengan sertifikasi. Yang keempat, 100 merchandise official dan 100 buah $5 mini reward. Gimana? Menarik kompetisinya? Info lebih lengkap kunjungi record.id ya. Hi, this is Elena. Elena found it really hard to handle customer inquiries. Her WhatsApp account can only be accessed from one device. This slows down her responses and lengthens the message queue. Elena has found a solution. WhatsApp Business API, where one WhatsApp number can be accessed by many devices simultaneously. Get the WhatsApp Business API via Kiskis multi-channel chat with many helpful features. Agent allocation. Distribute messages evenly to all agents.
Human bot collaboration automatically redirects messages from chatbots to agents. Integration of channels. Access multiple communication channels from one dashboard. Analytics. Monitor agent performance and gain insights about consumers. Unlimited agents. Hundreds of agents can access the same dashboard. Provide the best service to your customers. Oke, dan dari Sendit dan Rumah Komunitas. Kebetulan mereka belum ada konten untuk promo. Dan oke, kita masuk tanya jawab. Terima kasih Mas Nofri untuk presentasi yang keren banget. Sampai menimbulkan pertanyaan buat saya juga. Wih, banyak amat ternyata fiturnya. Nah, kita akan masuk ke pertanyaan pertama dulu dari Mas Ari Ditya. Kalau mau bikin server untuk mining bolehkah? Itu pertanyaan pertama. Oh iya, kebetulan ini ya untuk saat ini memang Niaga Hoster ini ya belum menyediakan untuk server mining seperti itu. Jadi memang walaupun menggunakan VPS memang belum bisa digunakan untuk mining seperti itu. Oke, belum bisa ternyata Mas Ari. Yang kedua, kalau saya ada aplikasi web yang menggunakan bahasa lain, misalnya Golang, dan jalan di port 8080, jalan side by side dengan PHP, apakah boleh atau harus sewa VPS VM sendiri? Ya, kalau ini sih, kalau untuk saat ini sih Niaga Hoster itu ini ya, untuk bahasanya, untuk khususnya cloud hosting itu hanya support untuk PHP, Node.js, sama Python aja kayak gitu. Seumpamanya bahasa lainnya itu bisa menggunakan VPS gitu. Gitu sih, Pak. Oh, oke. Berarti dia cloud hosting. Judulnya sebenarnya cloud hosting itu dapat IP sendiri apa berdynamic juga? Oh ya, kalau untuk saat ini sih di Niaga Hoster sendiri nih ya, IP-nya itu lebih ke dynamic kayak gitu. Jadi memang berbagi share lah kayak gitu untuk yang IP-nya gitu. Oke, jadi yang pembeda utama yang tadi yang antara shared hosting sama cloud sebenarnya lebih banyak fitur ya. Ini Ya, untuk benar. cloud hosting ya. Karena kan ini Pak, untuk cloud hosting itu memang lebih optimal kayak gitu. Seumpamanya share hosting kan sendiri dari segi penggunanya itu memang lebih banyak kan. Jadi mungkin untuk performanya itu lebih fluktuatif kayak gitu. Seperti itu. I see. Tapi dari sisi pricingnya sendiri, cloud hosting nggak terlalu berbeda jauh atau ya secara tadi presentasinya banyak banget nih perbedaannya, bisa ini bisa itu, A, B, C, panjang banget. Nah, itu gimana? Kalau dari pricing sendiri memang ini sih Pak, yang nggak terlalu jauh sebenarnya kayak gitu. Sebenarnya kalau untuk pricing sendiri kan kita harus menyesuaikan dengan ini ya kan, kebutuhan kayak gitu. Seumpamanya kita kebutuhannya memang membutuhkan resource yang besar, otomatis kan tidak bisa dipaksakan juga menggunakan share hosting kayak gitu. Nah, otomatis kan kita membutuhkan cloud hosting ataupun cloud VPS kayak gitu. Jadi untuk pricing sendiri kan itu ini ya nggak bisa ini ya kita bilang mahal atau tidak kayak gitu. Itu tergantung dengan kebutuhan kita juga. Oke. Nah, dari berbagai fitur yang tadi banyak banget di cloud hosting, apakah di Niaga Hoster juga menyediakan service untuk membantu manage service atau itu 100% dikembalikan ke keahliannya si yang punya cloud hosting? Oh iya, ini untuk manage ini ya Pak, websitenya atau server cloud hostingnya? Oh, untuk cloud hostingnya. Sorry, Oh iya, ini putus-putus nih, tapi nggak apa-apa. oke. Kalau untuk cloud hostingnya itu 100% sih Pak, itu manage dari timnya Ghoster kayak gitu. Jadi konsumen sendiri itu lebih ini ya, lebih melakukan apa ya, websitenya kayak gitulah, manajemen websitenya. Kalau untuk servernya sendiri itu dilakukan oleh timnya Ghoster seperti itu. I see. Jadi Oke, pertanyaan terakhir dari Mas Ari Ditya, sama kayak pertanyaan kedua, kalau jalan di server aja dan dapat call-nya dari internal localhost server, misal dari PHP 80 panggil ke Golang 8080 via localhost. Jadi nggak perlu buka port dari luar. Nah, itu bisa nggak memungkinkan? oh iya, kalau untuk ini ya Pak, kalau misalnya kita punya aplikasi di server lain misalnya, itu membutuhkan port misalnya port berapa seperti itu. Nah itu di cloud hosting itu seumpama di cloud hostingnya Ghoster itu belum open, nah si klien ini
bisa request kayak gitu, request untuk melakukan open port itu kayak gitu di server. Kalau dia manggilnya secara internal, secara tadi pertanyaannya itu mungkin dari aplikasi service A di port berbeda, dipanggil dari service B di port yang berbeda masih di server yang sama, itu bisa langsung. Iya, bisa langsung kayak gitu. Kalau seumpamanya di server yang sama. Asal ini Pak, yang penting untuk portnya itu ya terbuka di cloud hosting itu kayak gitu. Kalau seumpamanya ini kita memang butuh port berapa seperti itu belum open, nah kita tinggal request ke ini sih, ke timnya Ghoster seperti itu. Nanti bisa melalui tim CSS juga bisa untuk request open port berapa seperti itu. I see. Oke, nah cuman itu pertanyaan yang masuk hari ini. Tapi sudah banyak lah lumayan. Oke, kita akan langsung masuk ke sesi ketiga, bagian penutup dari acara kita hari ini. Mungkin Mas Nofri mungkin ada kesimpulan dari topik kita hari ini dan mungkin semacam insight atau untuk memberi motivasi buat teman-teman yang mengikuti topik ini. Silakan. Oke, thank you Pak Peter. Ya mungkin kalau memang ini ya teman-teman sendiri mungkin punya website atau ini ya punya klien yang memang traffic websitenya itu tinggi kayak gitu, membutuhkan resource yang besar, ingin server yang stabil, cepat diakses dengan keamanan teknologi yang mungkin sudah saya jelaskan sebelumnya ya, itu bisa menggunakan layanan cloud hostingnya Ghoster. Khususnya mungkin bagi teman-teman yang mungkin baru ini ya, baru berkecimpung di dalam dunia hosting seperti itu. Mungkin belum bisa juga melakukan manage server sendiri, manage VPS sendiri kayak gitu. Ini solusinya itu lebih ke cloud hosting karena memang cloud hosting ini sudah manage kayak gitu. Jadi dari sisi user itu tinggal menggunakan melakukan ini ya monitoring, manage developer website kayak gitu dari si panel secara langsung. Gitu. Oke, thank you. Oke, kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik untuk bertanya lebih lanjut mengenai cloud hosting, nanyanya kemana? Oke, untuk tanyanya boleh mungkin saya dari yang tadi LinkedIn mungkin di username-nya Nofri Puji Kurniawan, atau juga bisa langsung tanya ke tim CSS-nya Ghoster. Ghoster juga kan menyediakan tim CSS 24 jam non-stop. Alright, oke, wah mantap banget Mas Nofri untuk presentasi hari ini. Semoga teman-teman diberi pencerahan tentang topik kita tentang cloud hosting. Mungkin teman-teman sudah ada niat untuk mencoba-coba, mungkin. Nah, silakan nanti bertanya ke CSS atau kontak Mas Nofri untuk memastikan lagi supaya teman-teman jangan sampai salah beli servis. Baik, dengan demikian berakhir sudah PHP online learning kita pada edisi 167 malam hari ini, dan sebagai pengumuman teman-teman, kita nanti akan ketemu, sebelum saya ganti ya. Harusnya ini ini dia. Oke. Harusnya kita akan ketemu nanti di hari Selasa depan. Kita akan ketemu dengan Hendra Charles. Beliau adalah Senior Software Engineer di Sendit. Dia akan membawakan topik Scaling Application with Message Queue System. Sebuah topik yang lumayan advance yang mungkin teman-teman tertarik bermain dengan dunia messaging, message queue. Nah, kita akan dengar dari Om Charles, Hendra Charles minggu depan. Dan ucapan terima kasih untuk Om Luri Darmawan dan Om Irfan Maulana yang sudah membantu suksesnya program PHP ID Online Learning ini. Teman-teman yang mau mengakses pembelajaran PHP ID Online Learning dari edisi 1 sampai dengan 167 malam hari ini bisa berkunjung ke learning.byphp.id atau follow Carikbot di Telegram. Teman-teman ketik topik sesuai dengan interest teman-teman. PHP ID Learning, OOP, PHP Learning, hari ini kita cloud hosting. Nah, teman-teman bisa dapat topik-topik yang sesuai dengan interest teman-teman. Dan PHP ID Online Learning masih membuka donasi di phps.byphp.id/donasi. Teman-teman yang punya receh bisa berdonasi di sana. Saya masih tetap menunggu, dan biar kita dukung terus program ini biar terus maju. Biarpun setiap minggu kita selalu ada ilmu baru. Kita belajar bersama-sama di PHP ID Online Learning. Oke, dengan demikian berakhir sudah. Nofri, thank you banget. Thank you. Yuk, sukses ya. Semangat terus. Semoga kita bisa ketemu di Jogja.